Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jurusan 3 angka. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan aturan sinus. Karena di bab ini kita akan mempelajari aturan sinus dan aturan kosinus. Dan yang pertama kita bahas adalah aturan sinus. Aturan sinus itu pada dasarnya seperti apa? Jadi jika kita memiliki sebuah segitiga, anggaplah ini A, B, C untuk sudutnya. Kemudian depan sudut A besar ada kita namai sisi A. Terus depan sudut B kita namai B kecil. Dan depan sudut C kita namai C kecil, ini ya. Maka berlaku. Jadi konsep dalam aturan sinus adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan nilai sin sudutnya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau ada di sini kita namai sebagai A kecil, maka akan dibandingkan dengan sin sudut A. Dan semua perbandingannya itu nilainya sama. Jadi kalau A per sin A akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin C. Nah, itu disebut sebagai aturan sinus. Nanti ada pembuktiannya dan nanti ada video bagaimana cara membuktikannya. Oke, kita akan berikan contoh bagaimana menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi, nah di sini ada sebuah segitiga ABC di mana sudut A adalah 45 derajat dan sudut B adalah 60 derajat. Nah, di sini tentukan panjang BC dan AC panjangnya adalah 10 cm. Nah, kita akan mencoba menentukan berapakah panjang BC dengan aturan sinus. Jadi yang pertama kita lakukan, kita akan tentukan dulu di mana A kecil dan B kecilnya. Itu ya, karena ada dua sudut yang sudah ada sudutnya. Berarti di sini kita namai sebagai A kecil, jadi BC itu adalah A kecil. Kemudian AC, nah AC karena berada di depan sudut B itu kita namai sebagai B kecil. Lalu kita akan tuliskan yang ditanyakan kan adalah BC, kita anggap saja sebagai A gitu ya. Berarti nanti kita mulai dari apa yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita tulis rumusnya A per sin A akan sama dengan B per sin B. Oke. Nah, memang di modul itu tertulis 3 ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tetapi nanti saat pengerjaan kita hanya akan fokus pada kedua saja. Jadi bisa A dan B, A dan C atau B dan C. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B atau A per sin A sama dengan C per sin C atau B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi hanya dua saja yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hal yang kita lakukan, jadi kita akan mensubstitusikan masing-masing nilainya. Jadi kalau di sini kita perhatikan A itu kan bagian yang mau dicari, berarti nanti tidak kita substitusikan. B itu adalah 10 cm, A di sini adalah 45 derajat dan B adalah 60 derajat. Sehingga nanti kita dapatkan A per sin dari A adalah 45 derajat. Gitu ya. Sama dengan B-nya itu adalah 10 cm per sin dari B adalah sin B-nya 60 derajat. Seperti ini. Jadi A per sin 45 sama dengan 10 per sin 60. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai sin-nya. Jadi sin 45 itu adalah setengah akar 2. Yang di sini adalah 10 cm per sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, nanti tujuan kita adalah mencari nilai A-nya berapa. Sehingga nanti dari bentuk ini kita bisa pindahkan setengah akar 2 ke atas agar nanti di bagian sini hanya tersisa A saja. Oke, jadi A 10 cm dikali setengah akar 2 per setengah akar 3.
Nah, kalau kalian perhatikan setengahnya bisa kita coret. Nah, ini perkalian ya. Kalau penjumlahan tidak boleh, tapi kalau karena perkalian bisa kita coret. Nah, kita tinggal merasionalkan bentuk akar 3. Berarti nanti kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, di sini akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga nanti kita dapatkan 10 per 3. Ini ya, 10 dibagi 3 karena tidak bisa dibagi. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 cm. Nah, jadi panjang A atau BC itu ya. BC itu panjangnya adalah 10 per 3 akar 6 cm. Nah, itu adalah salah satu contoh kita menyelesaikan soal dalam aturan sinus. Sekali lagi, nanti yang digunakan di sini adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan nilai sin sudutnya. Jadi kalau di sini sudutnya A, berarti nanti yang perbandingannya adalah yang ada di depan sini, BC-nya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Mungkin kita tambahkan satu soal lagi, misalnya. Kita akan coba cari soal yang lain. Oke, ya. Kita buat soal tambahan misalnya. Misalnya ada sebuah segitiga. Ini. Nah, di sini ada kita namai PQR. Kemudian sudut di sini adalah misalnya 45 derajat atau kita ganti misalnya 30 derajat. Nah, di sini sudutnya adalah misalnya 105 gitu ya. Misalnya 105 derajat. Panjang QR adalah 20 cm. Tentukan panjang PQ. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jadi kita punya sebuah segitiga PQR, di mana P adalah 30 derajat, Q adalah 105 derajat, dan panjang QR itu adalah 20 cm. Kita akan menentukan panjang PQ. Jadi PQ itu ada di sini, ini ya. Nah, kita namai dulu masing-masing sisinya. Jadi karena P berarti nanti di sini P kecil, di sini adalah Q kecil, dan di sini adalah R kecil. Nah, kalau kalian perhatikan, PQ itu adalah R kecil, itu ya. Jadi nanti kita akan mulai dari R kecil terlebih dahulu, yang akan dibagikan dengan atau dibandingkan dengan sin R. Nah, sedangkan yang diketahui itu adalah P. Ini kan P. Nah, P di sini panjangnya adalah 20, berarti nanti perbandingannya menggunakan P dan sin P. Nah, di sini kita tinggal substitusikan, tapi ternyata sudut R itu kan masih kosong. Walaupun kosong, kita tetap masih bisa mencarinya. Kenapa? Karena dalam sebuah segitiga jumlah sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat. Berarti kita tinggal mencari berapa ini sisa sudut di sini. Karena 180 berarti dikurangi 30 itu 150, 150 dikurangi 105 adalah 40. 150 dikurangi 105 45 ya. Jadi di sini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, berarti nanti kita akan gunakan dua sudut ini. Yang ini kita tidak gunakan karena nanti tidak ditanyakan. Kalau ditanyakan ya pasti digunakan juga. Nah, berarti R-nya di sini kita tulis karena ini yang mau dicari. Lalu sin R, berarti sin 45 akan sama dengan P. P-nya di sini adalah 20 cm dibagi dengan sin P. P-nya adalah 30 derajat. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. R per sin 45 adalah setengah akar 2 yang akan sama dengan 20 cm per sin 30 adalah setengah. Nah, berarti yang nilai ini tinggal kita naikkan ke atas. Jadi R akan sama dengan 20 dikali setengah akar 2 per setengah. Setengahnya sama kita coret, berarti nanti R akan sama dengan
20 akar 2 cm. Begitu. Jadi itu adalah contoh kedua untuk mengerjakan aturan sinus. Tetapi bukan berarti yang dicari nanti hanya sisinya saja. Terkadang kita juga bisa mencari nilai sudutnya. Artinya justru yang ditanyakan adalah sudutnya itu berapa. Gitu. Nah, contohnya misalnya kita ambil sebuah segitiga ya, sembarang, misalnya seperti ini. Misalnya kita namakan A, B, C. Nah, di sini itu panjangnya adalah misalnya 3 akar 3 gitu ya, misalnya 3 akar 3, lalu di sini adalah 3 akar 2. Di sini sudutnya misalnya 60 derajat. Nah, berapakah ditanyakan? Tentukan sudut ABC. ABC itu berarti sudut B, gitu ya. Jadi ini yang kita tanyakan, X derajat berapa. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi di sini berarti nanti ini adalah kecil dan ini adalah B kecil, sedangkan nanti kita akan mencari B-nya berapa. Berarti nanti B per sin B akan sama dengan A per sin A. Jadi dibolak-balik tidak masalah ya. Bapak sangat mengusulkan untuk bagian yang dicari itu ditulis di depan agar tidak terlalu sulit. Kemudian B itu nilainya adalah 3 akar 2 per sin B. Berarti karena B yang ditanyakan, ini tetap nanti ditulis sin B seperti ini. Kemudian sama dengan 3 akar 3 per sin A. A-nya di sini adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal substitusikan. Berarti nanti sin 3 akar 2 per sin B akan sama dengan 3 akar 3 per setengah akar 3. Seperti ini ya, karena sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin B-nya kita kalikan silang semua. Berarti, nanti kita akar 3-nya kita coret dulu aja biar gampang seperti ini. Set, set. Begitu. Terus sin B naik ke atas, setengah naik ke atas ini. Sehingga nanti kita dapatkan setengah dikali 3 akar 2 sama dengan 3 dikali sin B. Nah, 3-nya kita coret sehingga kita dapatkan setengah akar 2 sama dengan sin B. Nah, kita kan sudah mengenal istilah arkes gitu ya. Jadi arkes itu digunakan untuk mencari sudut. Berarti nanti arkes sin dari setengah akar 2 itu sama dengan B. Nah, berapa yang hasilnya setengah akar 2 itu ada 2. Pertama adalah 45 derajat atau 135 derajat. Itu sama dengan B-nya. Tetapi kita logika dulu, ini sudutnya adalah sudut lancip. Ini bukan tumpul, berarti pilihannya hanya ada satu, yaitu 45 derajat. Sehingga nanti kita dapatkan B-nya adalah 45 derajat. Nah, itu adalah contoh ketiga penggunaan aturan sin untuk bisa menemukan sudut, gitu ya. Jadi kita bisa mencari banyak hal menggunakan aturan sinus. Dan salah satu ciri yang paling utama dari aturan sinus adalah
paling tidak, gitu ya, paling tidak ada satu sisi dan sudut yang saling berpasangan. Jadi misalnya A dengan ini. Nah, ini kan berarti ada satu sudut dan satu sisi yang saling berpasangan. Minimal seperti itu. Dan nanti kalau misalnya tidak ada kondisi seperti itu, kita akan gunakan aturan kedua, yaitu aturan kosinus. Jadi memang di soal kadang juga tidak langsung menunjukkan bahwa ada sisi yang saling berini gitu ya. Misalnya contoh, di sisi sudutnya ada di sini dan sini sama sudut ini. Nah, berarti kan ini belum ada. Tapi kan sekali lagi dalam segitiga itu kita bisa menggunakan konsep bahwa jumlah sudutnya adalah 180. Artinya kalau ada dua sudut yang diketahui, maka sudut ketiga pasti bisa kita ketahui. Dan kita bisa gunakan untuk untuk aturan sinus ini dengan syarat itu tadi, minimal ada satu sudut dan sisi yang saling berhadapan. Jadi ada diketahui sudut dan sisinya yang saling berhadapan, itu nanti kita bisa gunakan aturan sinus. Dan nanti kalau misalnya tidak, kita bisa gunakan aturan kosinus. Oke, itu saja berkaitan dengan aturan sinus. Semoga bisa membantu kalian belajar, dan jangan lupa untuk lanjutkan mempelajari video selanjutnya berkaitan dengan aturan kosinus. Dan nanti juga ada video berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan aturan sinus. Jadi aturan sinus ini asalnya dari mana sih? Nah, itu nanti akan ada juga video pembelajarannya, dan nanti silahkan kalian bisa pelajari. Itu saja penjelasan Bapak berkaitan dengan aturan sinus. Semoga membantu kalian belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.